Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Podosuko Sinau. Dengan Sinau kita jadi banyak tahu. Nah teman-teman, di sini kita akan membuat rogut sayur ayam. Nah, rogut sayur ayam ini enak banget buat isian risol rogut. Nah, bahan-bahan yang diperlukan ya untuk membuat rogut sayur ayam ini adalah 1 kilogram kentang yang kita iris dadu, 500 gram wortel yang kita iris dadu juga, 4 batang daun seledri dan 4 batang daun bawang atau bawang solong kita iris halus. Nah, kemudian ada 500 gram ayam, daging ayam yang kita cincang kasar. Kemudian di sini ada bumbu-bumbunya, ada 4 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah yang nanti kita bakal cincang halus. Nah, untuk bumbunya perasanya ada 1 sendok teh garam, ada 1 sendok makan lada bubuk, atau misalkan kalau teman-teman diperkirakan adalah 1,5 saset lada bubuk. Nah, dan di sini juga ada kaldu rasa sapi ya teman-teman. Itu adalah 1 sendok makan atau 1,5 saset kaldu bubuk. Saya di sini menggunakannya merek ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita menggunakannya lanjutannya adalah susu kental manis. Nah, kenapa kita tidak menggunakan susu cair ya teman-teman? Soalnya nanti ini biar tidak bikin enak. Jadi kita menggunakannya adalah susu kental manis. Nah, di sini saya menggunakannya 2 saset ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lebih ekonomis lagi teman-teman, jadi teman-teman bisa diganti susu kental manis ini menggunakan gula pasir. Nah, kemudian untuk pengentalan nanti di sini ada 60 gram atau 4 sendok makan terigu dan 4 sendok makan tepung maizena. Nah, di sini kita sediakan air nanti secukupnya. Oke, gimana cara buatnya teman-teman? Nah, kita tumis bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah, baik. Di sini kita sediakan wajan ya teman-teman. Kita nyalakan apinya. Kita masukkan minyak goreng secukupnya. Ini bisa sekitar 10 sendok makan ya teman-teman. Kita tunggu sampai panas. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang. Sudah pucat seperti ini teman-teman, kita bisa masukkan wortelnya.
bubuknya. Kita diamkan sampai dia airnya surut. Kalau sudah mendidih seperti ini teman-teman, atau sudah meletup seperti ini, kita bisa masukkan perasannya, garamnya, lada bubuknya, dan penyedap rasa kaldu rasa sapi. Kita aduk. Jangan lupa cek rasa ya teman-teman. Kalau misalkan nanti dicek rasa dan rasanya masih belum sesuai atau kurang asin, nanti teman-teman bisa ditambahin lagi sesuai selera teman-teman. Nah, kalau di sini kalau rogo isi sayur ayam ini biasanya identiknya dengan rasa manis dan pedasnya teman-teman. Manisnya nanti dari susu dan pedasnya dari lada. Saya tes rasa dulu. Di sini asinnya sudah pas nih teman-teman. Nanti kan kalau misalkan ditambahin susu, jadi asinnya tidak terlalu. Tapi di sini menurut saya yang agak sedikit kurang adalah pedasnya. Jadi kita bisa tambahkan lada bubuk. Nah, kita tambahin sedikit lagi. Berarti kalau seperti ini penggunaan lada bubuknya saya seperti jadi 2 saset ya teman-teman, karena tadi 1 saset setengah rasanya kurang pedas. Nah, kalau sudah mulai ada sedikit atau surut airnya, teman-teman bisa cek kenyalan atau kelembutan kentang atau wortelnya. Kalau dirasa memang kekentalan dan kelembutan dari si wortel dan kentang ini sudah pas, teman-teman bisa langsung dimasukkan susunya. Tapi kalau dirasa cukup masih agak sedikit keras, teman-teman bisa tambahkan airnya. Nah, di sini punya saya sudah pas nih teman-teman kelembutannya, dan airnya juga masih cukup agak banyak, jadi nggak perlu tambahin air lagi ya. Jadi di sini saya mau tambahin susunya. Nah, jadi kita mau masukkan susu kental manisnya. Setelah dimasukkan susunya teman-teman, kemunculannya jadi seperti ini teman-teman, jadi lebih sedikit warna putih. Nah, di sini teman-teman bisa cek rasa kembali, kira-kira terlalu manis atau tidak. Kalau misalkan memang agak sedikit terlalu manis, teman-teman bisa ditambahkan kaldu sapinya lagi atau ditambahkan garam sedikit lagi. Nah, itu sesuai selera. Kalau ini saya cukup rasanya. Nah, di sini kita bisa tambahkan mulai bisa kita tambahkan tepung terigu dan tepung maizenanya. Nah, sebelum dimasukkan ya teman-teman, tepung terigunya kita kasih air terlebih dahulu. Ini secukupnya aja teman-teman, soalnya ini sebagai pengentalnya. Nah, kalau dirasa sudah charge begini, kita lakukan hal yang sama dengan tepung maizena ya teman-teman. Nah, pertama kita masukkan tepung terigu yang sudah kasih air ini ke dalam tumisan. Kita masukkan
Kalau misalkan adonannya sudah mulai kental seperti ini ya teman-teman, jadi nanti kita bisa tunggu sayur adonan tersebut menjadi lebih kental dan padat. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi dia lebih padat lagi dan lebih kental. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa masukkan daun bawang dan daun seledri. Tapi kalau misalkan daun bawang dan daun seledri teman-teman tidak suka, ini bisa di-skip. Atau misalkan suka tapi tidak terlalu banyak, bisa dikurangin dari yang tadi resep yang sudah saya kasih. Nah, masukkan daun seledri dan daun bawangnya itu kita tunggu sampai meletup-meletup ya. Nah, seperti ini nih. Kalau sudah meletup-meletup seperti ini, baru kita bisa masukkan daun bawang dan daun seledrinya. Nah, kalau tampilan rogut sayurnya sudah seperti ini ya teman-teman, ini tandanya rogut sayur kita sudah matang. Nah, tapi teman-teman juga bisa cek rasa kembali di sini. Kalau misalkan ada yang kurang, apa itu kurang manis, kurang pedas, ataupun kurang asin, teman-teman bisa tambahkan lagi sesuai selera. Kalau sudah seperti ini, kompor bisa kita matikan teman-teman. Wah, jadi seperti ini ya teman-teman tampilan rogut sayur ayam kita. Nah, ini masih panas banget ya teman-teman karena memang ini baru banget diangkat dari wajan. Tampilannya sangat menarik ya teman-teman, sangat menggugah selera. Dan ini juga sangat enak banget buat isian rosol rogut isi ayam ini. Nah, ini bisa digunakan setelah didiamkan 1-2 jam baru bisa digunakan untuk isian. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video dari kita.